A day in my life. Hai, assalamualaikum. Nah, hari ini cuaca hujan ya teman-teman. Dari pagi itu hujan dan sekarang tinggal gerimisnya aja. Udah lama aku nggak bikin video day in my life. Jadi hari ini aku mau bikin video day in my life. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu kalau video ini durasinya agak panjang ya. Jadi jangan di skip ataupun jangan dilewatin ya video aku. Karena di video kali ini nanti akan ada yang gangguin aku kerja ya teman-teman. Jadi ikutin video aku sampai akhir. Nah, selamat menonton. Semoga kalian semua suka dan terinspirasi juga untuk beberes hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini setelah selesai ngurusin bocil pagi-pagi, setelah selesai ngurusin sarapan juga, aku langsung aja cuci pakaian. Meskipun hari ini mendung dan gerimis, tapi aku harus tetap nyuci ya. Kalau nggak dicuci, besoknya pakaian itu akan jadi 2 kali lipat dan akan 2 kali juga proses penggilingan di mesin cucinya. Karena mesin cuci aku mesin cuci kecil, jadi nggak muat banyak. Cukupnya hanya untuk pakaian 1 hari aja. Kalau udah pakaiannya 2 hari numpuk, itu nyucinya nggak bisa 1 kali proses ya teman-teman. Nah, setelah aku selesai jemur pakaian, aku langsung ambil bumbu-bumbu untuk aku masak hari ini. Nah, karena adik Kia lagi bobo dan ayahnya lagi sibuk banget di depan, makanya aku bawa turun aja bawang-bawangan ini, jadi aku bersihin di bawah sambil ayun-ayun adik juga. Nah, setelah aku selesai bersihin bawang-bawangnya, aku langsung aja ke atas ya teman-teman. Setelah sampai di atas, langsung aja menuju ke kulkas. Nah, ini dia ikan yang aku pakai untuk masak hari ini. Jadi hari ini aku akan masak asam pedas ya. Untuk bumbu halusnya hanya cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan juga jahe. Nah, untuk ikannya ada ikan baung dan ada juga sisa kepala ikan patin. Nah, kalau aku lebih suka ikan patin ya teman-teman. Kalau untuk Pak suami dia kurang suka ikan patin. Nah, jadinya nanti ikan patinnya aku yang makan dan kakak Hana nanti juga bisa makan karena gulainya nanti nggak akan pedas ya. Setelah bumbunya tadi aku blender dan sudah halus, langsung aja aku masukin ke wajan. Jangan lupa masukin bawang yang udah diiris dan juga ada daunan serta serai. Nah, di tengah perjalanan, di tengah-tengah aku masak, tiba-tiba adik bangun. Pak suami emang lagi sibuk banget di bawah, makanya adik Kia diantar ke atas. Oke, lanjut lagi sambil ngomong bayi. Ini kuah gulai aku juga udah mendidih dan sudah sedikit menyusut. Langsung aja aku masukin ikan-ikan yang tadi udah aku cuci dan udah aku bersihkan. Serta asamnya juga dimasukkan. Nah, ini aku pakai terong asam. Tadi pas masukin asamnya ini kameranya lupa aku on-kan lagi. Nah, sambil nungguin gulai aku ini mateng, nah tuh dia sibuk aja megang ini megang itu, ngambil ini ngambil itu. Ya udah biarin aja ya teman-teman, yang penting itu nggak rewel. Nah, jadikan teman-teman lihat tadi itu sengaja ditaruh di situ karena di situ nggak ada penghalang dan itu adalah tangga. Nah, makanya biar adik Kia ini nggak sampai ke sana, jadinya ditutupin sama ayahnya biar nggak bisa sampai ke tangga gitu kan, bahaya ya teman-teman. Tinggi banget lagi tuh tangga, ya Allah, nggak kebayang kan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Oke, selanjutnya gulai aku udah hampir mateng, tapi aku kecilin apinya dulu tadi ya teman-teman, biar matengnya itu lebih mantep. Nah, begitulah tadi keadaan studio utama aku ya teman-teman. Nah, aku mau beresin dulu ini semuanya, aku mau lap-lapin, aku mau bersihin semua noda-noda yang menempel ini. Nah, biar setelah ini aku tinggal nyapu-nyapu dan gulainya biarin aja dulu karena apinya sangat kecil, jadi nggak akan kering dan nggak akan hangus. Jangan lupa dilap-lap juga bagian kompor dan dinding-dindingnya karena percikan-percikan
kuahnya tadi itu pasti ada menempel ya teman-teman. Jadi aku bersihin dulu, dan untuk bawah kompornya akan aku bersihkan nanti setelah selesai masak. Nah, oke, selanjutnya setelah aku selesai lap-lap semuanya ini sampai kinclong. Nah tuh, aku mau langsung aja sapu-sapu ya teman-teman. Dan di saat aku nyapu-nyapu ini, adik Kia itu nggak bisa banget diam ya teman-teman. Tuh, ada aja yang mau diambil, ada aja gitu. Pokoknya mau gangguin aku kerja aja sih si adik ini. Tuh, begitu ya, repot banget ya teman-teman. Sambil ngerjain kerjaan rumah, sambil ngomong anak juga. Nah, jadi jangan pernah anggap remeh ibu-ibu yang hanya kerja di rumah, ibu-ibu yang hanya di rumah aja. Itu Masya Allah capeknya ya teman-teman. Jadi bukan hanya ya teman-teman. Nah, pokoknya pekerjaan di rumah itu nggak pernah habis. Belum lagi anak rewel, anak buang air, belum lagi siapin makan untuk keluarga. Nah, belum lagi ngurus pakaian, harus dicuci, harus dijemur, harus disetrika. Nah, tuh, ibu-ibu yang di rumah itu bukan hanya gitu. Bukan hanya megangin HP ya kerjaannya, banyak banget gitu ya teman-teman. Apalagi kalau yang sudah memasuki ranah konten kreator. Nah tuh, istirahat itu sampai-sampai nggak akan ada deh ya teman-teman. Setelah selesai pekerjaan rumah, setidaknya itu akan edit lagi video yang sudah dibuat tadi. Ngedit video itu nggak mudah ya teman-teman. Menurut aku itu nguras banget tenaga ya. Karena diedit bagaimana, harus dibuat bagaimana gitu. Jadi nggak akan mudah. Jadi jangan remehkan ibu-ibu yang di rumah. Nah, karena aku juga ada pengalaman, ini baru aja terjadi sih teman-teman. Jadi, ceritanya ada yang baru tahu kalau aku di belakang ini berkebun. Jadi, dia ini wah kaget gitu. Oh, berkebun ya di belakang. Kirain kerjaannya hanya tidur aja gitu. Ya ampun, ternyata pikiran orang sama aku itu seperti itu ya. Dikira aku hanya baring-baring, santai-santai, dan suami aku di depan lagi cari duit dan berusaha banget untuk menghidupi keluarga kami gitu ya teman-teman ya. Dikira itu pakaian bisa bersih sendiri, rapi sendiri kali ya. Itu beras bisa jadi nasi sendiri, piring-piring bisa bersih sendiri, masakan itu bisa seling masak dan kita langsung makan gitu ya teman-teman ya. Ya ampun, dan anak-anak itu bisa bersih sendiri, harum dan wangi gitu ya. Ya, begitulah ya orang-orang. Senengnya itu ngurusin hidup orang. Hidupnya sendiri aja nggak keurus, malah hidup orang yang diurusin. Mentang-mentang dia bisa cari duit sendiri, bisa bantuin suami. Nah, jadi nganggap orang lain itu ya di rumah hanya baring gitu ya kan. Sebenarnya itu lebih ke iri nggak sih teman-teman? Iri gitu nggak bisa di rumah, jagain anak, ngurusin rumah, semuanya gitu. Tapi aku lebih bahagia di rumah aja karena bisa ngurusin anak-anak, ngurusin suami, ngurusin semua kebutuhan mereka. Rasanya nggak beban ya teman-teman. Jangan dikira yang hanya di rumah ini nggak bisa menghasilkan cuan ya teman-teman. Aku bukannya menganggap yang bekerja di luar rumah itu nggak bagus ya. Pastinya akan lebih capek sih. Setelah selesai pekerjaan, sampai di rumah pasti mengerjakan juga pekerjaan ibu-ibu rumah tangga. Semuanya punya profesinya masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing. Hidup disyukurin aja ya teman-teman. Kalau kita selalu bersyukur, alhamdulillah rasanya nggak akan pernah kurang ya. Oke, sampai sini dulu ceritanya sambil curhat ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu tontonin video aku. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga video aku ini bermanfaat. Sekian dulu untuk video hari ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.